misal tagihannya 1 miliar, 2 miliar, saya setega itu gitu. Sejak munculnya berita rencana pernikahan artis Vena Melinda dan Ferry Irawan, nama artis cantik Elma Tiana juga muncul setelah pelaksanaan resepsi lamaran pasangan tersebut. Nama Elma Tiana tiba-tiba viral di mana-mana setelah Ferry Irawan dan Vena Melinda membatalkan kontrak wedding organizer miliknya. Tidak cukup sampai di situ, masalah ini juga berbuntut panjang hingga terjadi aksi tuntutan ganti rugi hingga aksi saling serang. Lalukah siapa sosok bos WO terkenal satu ini? Biar kalian pada tahu, berikut ini Mimin sajikan transformasi artis cantik Elma Tiana. Awal karir. Pemilik nama lengkap Elma Tiana Yuliantina atau yang lebih akrab disapa Elma Tiana adalah artis cantik kelahiran Jakarta 3 Oktober 1974 silam. Sebagai salah satu artis terkenal, wanita cantik ini disebut-sebut membangun singgasana karirnya di dunia hiburan mulai dari nol dengan perjuangan keras. Bukan main nih guys. Elma diketahui memulai debut artisnya dengan menjadi seorang figuran. Ya, sosok yang ada, namun kadang dianggap tidak ada gitu deh. Pada saat itu gajinya pun cuma cukup buat beli ciki nih guys, yakni Rp5.000. Namun karena kesabaran dan ketekunannya merintis karir, perlahan namun pasti honornya pun meningkat dari Rp8.000 hingga Rp100.000. Namanya pun semakin bersinar seiring dirinya tampil sebagai bintang iklan televisi Sonche pada tahun 1990-an. Kemudian ia turut gabung dalam sinetron Pernikahan Dini sebagai Vina, yang membuat karirnya semakin bersinar dan namanya semakin dikenal masyarakat. Tak ingin berpuas diri dengan terkenalnya sebagai aktris, Elma Tiana juga sempat melebarkan sayap ke dunia tarik suara dengan mengeluarkan 2 album pada tahun 1995 dan 1997. Namun sayang, karir ini tak berjalan lama. Dengan kemampuan aktingnya, ia pun akhirnya tampil dalam berbagai drama religi hingga film layar lebar. Dari sini kelihatan banget kan perjuangan mbaknya merintis karir dari bawah. Namanya juga hidup ya guys, keras. Agama. Dengan penampilan sehari-hari yang dibalut hijab, tentu kalian sudah pada tahu kan kalau pemain sinetron Kawakan ini adalah seorang artis yang beragama Islam. Namun di balik cerita hijrahnya Elma Tiana ini ternyata ada cerita masa kelam yang mungkin kalian belum banyak yang tahu. Cerita tersebut adalah fakta bahwa ia sempat masuk dalam jaringan aliran sesat Gatot Brajamusti. Pada saat itu Elma mengaku dibuat tertutup hingga berani meninggalkan anak dan keluarganya. Yang bikin gemesnya lagi nih, Elma Tiana bergabung dengan aliran ini selama 9 tahun lamanya. Iya guys, 9 tahun. Lama banget kan? Hal ini kemudian viral setelah sang pimpinan ditangkap karena 3 kasus. Mulai dari menipu dan membujuk anak di bawah umur untuk disetubuhi, kepemilikan narkoba, kasus asusila, dan kasus kepemilikan senjata api dan satwa liar. Aduh, lumayan gila juga ya guys. Jumlah film. Sebagai seorang artis yang telah lama di dunia seni peran tanah air, Elma Tiana tentu sudah membintangi berbagai judul film hingga program-program televisi. Untuk jenis film layar lebar sendiri, setidaknya ada 8 judul yang pernah dibintanginya. Beberapa di antaranya yakni Dalam Mihrab Cinta pada tahun 2010, Sayap Kecil Garuda pada tahun 2014, Cahaya Cinta Pesantren pada tahun 2017, dan Asyap Man, film rintisan YouTuber Atta Halilintar yang penayangannya sempat ditunda karena pandemi Covid. Sedangkan untuk program televisi seperti sinetron dan drama religi, setidaknya ada kurang lebih 33 judul yang telah dibintangi Elma Tiana. Beberapa yang sempat booming seperti Toyib Minta Kawin, Senandung Masa Puber, Ketika Cinta Bertasbih, Spesial Ramadan, Tendangan Si Madun Returns, dan Jodoh Wasiat Bapak. Nah, by the way, kalian udah pernah nonton yang mana nih? Kisah cinta. Dalam hal asmara, artis satu ini juga sempat mengalami pasang surut dalam berumah tangga. Elma Tiana hingga saat ini diketahui telah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertamanya yakni dengan seorang seniman kaligrafi
bernama Fari Indarto yang bertemu karena dijodohkan. Dari pernikahan pertamanya ini ia dikaruniai seorang anak bernama Adinda Thalia Salsabila. Namun sayang, kehidupan rumah tangga mereka sempat diwarnai konflik yang membuat hubungannya retak. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Elma bertemu dengan Julianda Barros yang kemudian menjadi teman tempatnya meluapkan seluruh masalah dan keluh kesah. Nah, kedekatan mereka tentu saja jadi bahan gibahan netizen karena masih sama-sama memiliki pasangan. Dan pada akhirnya Elma dan Julianda Barros sama-sama bercerai. Tidak lama berselang, keduanya pun menikah pada akhir 2004 lalu. Wah, berawal dari teman curhat, berakhir di pelaminan ya guys. Keluarga. Kalian tentu sedang gak asing kan dengan sosok Sony Septian? Iya, dia adalah suami kedua dari artis cantik Fairuz Arafik dan bapak sambung dari King Faaz Arafik. Nah, kembali ke topik. Sony Septian ini merupakan adik kandung dari Elma Tiana. Tidak hanya itu, Elma dan Sony juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Rensi Milano, yang tak lain juga merupakan artis terkenal tanah air. Ketiga publik figur tanah air ini adalah anak dari seorang artis lawas bernama Wati Siregar. Ya, pantas pada jago acting kan guys? Wong DNA-nya udah berdarah seni sejak dulu. Keluarga artis yang satu ini juga termasuk salah satu yang sering membagikan momen keluarga. Karir sekarang. Terkenal sebagai pemain sinetron, FTV, film layar lebar, bintang iklan, hingga model. Kini Elma Tiana sudah tidak seaktif dulu di dunia hiburan tanah air. Justru kini ia banting setir menjadi seorang pengusaha sukses dengan menjalankan bisnis wedding organizer bersama rekannya Livina dan Dian Komalasari. Bisnis WO yang dijalankan Elma ini diketahui berkonsep syariah dengan mengedepankan nilai-nilai Islami. Mulai dari pakaian hingga prosesi ijab kabul dilaksanakan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, Elma berharap semoga usahanya ini dapat membantu para muslimah mewujudkan pernikahan impiannya. Wih, keren juga ya. Bisa jadi salah satu referensi usaha nih. Harta kekayaan. Berbicara soal harta kekayaan Elma Tiana, tentu kalian udah bisa nebak kan? Kalau artis cantik satu ini memiliki pundi-pundi rupiah yang berjumlah fantastis. Mengapa tidak? Karirnya di dunia hiburan saja sebagai pemain film profesional bisa digaji 2 digit, bahkan lebih untuk tiap judulnya. Salah satu buktinya ketika terjerumus dalam aliran sesat Gatot Prajamusti, Elma Tiana sudah menjual banyak mobil dan rumah yang katanya ditujukan untuk padepokan. Namun meski habis banyak pada saat itu, Elma Tiana kembali bangkit dengan usaha barunya yang juga berpenghasilan fantastis. Bayangin aja nih guys, Ferry Irawan yang membatalkan WO-nya saja dituntut ganti rugi 800 juta rupiah. Itu berarti biaya vendornya bisa lebih dari itu. Paling tidak udah ber-MM gitu deh per satu eventnya. Fantastis banget kan? Nah, itu dia sekilas tentang Elma Tiana. Kalau kalian ada tanggapan, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Thank you, update lovers.